Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai membuat visualisasi data pemilihan OSIS. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas dari awal bagaimana cara membuatnya sampai selesai. Jadi kita akan menggunakan dua aplikasi yaitu Excel dan Google Form. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita bisa membuka drive masing-masing. Kita buka drive, muncul halaman seperti pada layar. Kita klik baru atau new. Kemudian pilih Google Form atau Google Formulir. Kemudian kita pilih formulir kosong. Ya. Nah, oke. Setelah ini kita bisa tuliskan yaitu pertama adalah data pemilihan ketua OSIS. Selanjutnya kita ketikkan nama pada pertanyaan pertama. Nah, nanti Google Form akan secara otomatis mengganti menjadi jawaban singkat seperti pada layar. Nah, selanjutnya untuk kita ingin menambahkan pertanyaan bisa kita pilih tombol plus atau tambahkan pertanyaan. Kemudian kita isikan kelas. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah ini kita pilih drop down agar tampilnya lebih bagus ketika nanti link Google Form ini kita berikan ke teman-teman kalian. Kemudian kita isikan yang pertama 10E, selanjutnya 10F, dan terakhir 10G. Jadi kita misalkannya 3 kelas ini ya. Selanjutnya agar Google Form ini menjadi 2 halaman, kita klik tombol sama dengan ini, menambahkan bagian. Kita klik, kemudian akan muncul bagian kedua, kita ketikkan lagi data pemilihan ketua OSIS. Data pemilihan ketua OSIS. Kemudian kita setelah selesai mengetik, kita tambahkan. Kita klik lagi tombol plusnya tadi untuk pemilihan data pemilihan ketua OSIS. Atau kita klik calon ketua OSIS. Nah, di sini kita berikan opsi 3, yaitu opsi pertama misalkan saja calon A, kemudian opsi yang kedua calon B, dan terakhir nanti kita isikan abstain. Nah, siapa tahu nanti pemilihnya itu masih bingung memilih antara A atau B atau belum atau tidak terlalu menyukai calon A atau B. Kita isikan abstain. Oke, jika sudah selesai kita membuat Google Form yang sederhana ini, selanjutnya jika kita ingin mengirimkan link ini, bisa kita klik kirim, kemudian kita bisa copy dan paste link yang ada di tautan. Bisa dikirim via mungkin WhatsApp atau grup kelas lainnya. Atau biar cepat bisa kita perhatiin jauh. Bisa kita lihat bagaimana jika link ini diklik sama teman-teman kalian yang lambangnya mata. Ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nanti kita bisa tuliskan nama, misalkan si A. Nah, si A, kemudian kelas 10E. Selanjutnya kita klik kirim atau berikutnya. Oke, menunggu sebentar.
Nah, pada bagian kedua ini misalkan si A itu memilih calon yang B, kita kirim. Nah, sekarang untuk kita melihat jawabannya sudah terinput atau tidak bisa dilihat di menu jawaban, kemudian kita bisa ngubah ke spreadsheet. Kita buat baru dan kita klik buat dan akan tampil seperti pada layar ya. Jadi si A dari kelas 10E memilih calon B. Oke, misalkan kita mau nambahkan, mau update. Misalkan si B. Si B itu kelas 10F. Kemudian kita klik berikutnya dan memilih misalkan calon A. Kita kirim. Nanti ini akan secara otomatis terupdate di spreadsheet. Si B kelas 10F memilih calon A. Nah, untuk kita mengirim ke ngelink ke Excel, nanti bisa kita klik file ya. Biar tampilnya seperti ini. Kita nanti di spreadsheet nanti kita pilih menu file, kemudian bagikan, publish ke web. Nah, kita publishkan. Kita klik publishkan, kemudian klik OK. Selanjutnya kita copy and paste link yang diberikan di sini. Kita copy dulu. Kemudian kita habis ini buka ke Excel ya. Atau biar kita lebih cepat, kita gunakan aja data sudah diambil, data yang cukup banyak. Caranya sama, kita publikasikan ke web, kemudian kita link, kita copy linknya. Selanjutnya kita buka ke Excel ya. Buka ke Excel, kita buat baru saja. Kita klik new. Nah, di sini kita pilihkan ke data ya. Ke data ada dua pilihan, boleh ke dapatkan data, kemudian dari sumber lain dari web atau langsung yang dari web. Klik di sana. Nah, nanti akan muncul seperti pada layar. Kita paste. Kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik yang tabel 0. Nah, jika diperhatikan di sini ada tabel yang tidak berfungsi atau tidak kita gunakan. Jadi kita ubah dulu ya. Ubah data, tunggu sebentar. Nah, yang ini kolom pertama kita nggak gunakan, kita hapus saja. Langsung hapus kolom. Kolom kedua juga tidak kita gunakan, hapus kolom. Jadi kita akan gunakan 3 kolom ini aja. Kolom nama, kemudian kita klik yang pojok kanan, pojok kiri atas. Oke. Kita klik, nanti akan seperti ini. Setelah itu baru kita tutup dan muat. Tutup dan muat. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, akan tampil seperti pada layar. Nah, jika sudah muncul seperti pada layar, artinya spreadsheet-nya sudah bisa dimuat pada Excel. Selanjutnya, agar datanya otomatis terupdate, kita klik yang properties, kemudian kita klik yang refresh, segarkan setiap, kita pilih 1 menit ya. Jadi minimal 1 menit ini datanya akan diambil dari spreadsheet yang tadi ke Excel-nya. Ya, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, jika sudah, kita akan membuat seperti pada ini ya. Data pemilihan ketua OSIS. Di sana kita bisa lihat kita perlu mencari berapa jumlah yang memilih calon. Yang A, calon yang B, abstain, atau mungkin yang di sini jumlah siswa yang dari kelas 10E yang memilih 10F ataupun 10G ya, atau membuat. Nah, jadi di sini kita akan buat di sini di tabel 0 yang ini. Pertama kita misalkan buat
jumlah data. Jadi maksudnya di sini adalah jumlah data yang masuk atau jumlah jumlah data aja ya. Kemudian kita pilihkan di sini 10E. Catatannya adalah di sini harus sama ya. Kalau 10E-nya bisa kita perhatikan di Google Form kita buatnya 10E itu spasi, kita juga ikutkan ya. 10 spasi E. Karena dan 10F-nya tidak ada spasi, kita tulisnya 10F. Kemudian kita tuliskan 10G. Oke, setelah ini kita akan menggunakan formula CONIF untuk nanti akan menghitung berapa dari kelas 10E yang memberikan atau yang memilih ya, yang menggunakan hak suaranya. Kita gunakan rumus CONIF kurung buka. Selanjutnya kita klik yang tabelnya ya, yang huruf B-nya kita klik biar semuanya. Kita klik yang B, koma, kemudian kita klik yang 10E-nya. Kemudian kurung tutup, enter. Oke, jadi di sini dia akan menghitung di kolom yang B berapa orang 10E-nya yang ada di sana. Biar lebih gampang nanti kita bisa langsung mendragnya ya, biar untuk langsung mencari 10F 10G-nya sampai ketemu tanda tambah yang hitam itu. Kita drag ke bawah, nanti akan otomatis dia akan mengikuti ya. Selanjutnya kita akan membuat data yang memilih calon A, calon B, ataupun abstain ya. Atau sebelum itu kita pilih berapa jumlah data yang masuk. Kita gunakan rumus sum. Dari kita tinggal ngedrag dari 10E sampai 10F. Ketemu nanti 29. Oke. Kita besarkan sedikit datanya. Ya. Selanjutnya kita akan mencari calon A, calon B, ataupun calon C. Oh ya, calon A, calon B, ataupun abstain ya. Kita tuliskan calon A, biar sama persis seperti pada tabelnya. Jangan sampai ada beda, kemudian calon B, dan terakhir adalah abstain. Kemudian kita gunakan rumus yang sama, yaitu CONIF. Tapi yang kita nanti blok adalah kolom yang C ya. Yang C, kemudian koma, dan kita klik calon A, kurung tutup, enter. Dengan cara yang sama nanti kita tinggal drag ya. Tinggal kita drag akan mencari yang calon B dan abstain. Nanti sekarang kita drag agar mendapatkan calon B berapa orang dan abstain berapa orang. Oke, kita tunggu. Nah, bisa dilihat. Jadi nanti akan secara otomatis ketika kita menginputkan data baru atau ada teman kalian yang memilih salah satu calon atau abstain, dia akan terupdate otomatis di sini. Nah, sekarang kita akan membuat diagramnya. Diagramnya itu tinggal kita klik sisipkan, kemudian kita nanti pilih yang lingkaran ya. Diagram yang lingkaran. Tapi sebelum itu kita akan buat dulu seperti pada yang tadi kita sudah tampilkan di awal. Caranya itu adalah nanti kita klik sisipkan atau insert, kita kemudian kita cari atau kita nanti kita klik ilustrasinya, kemudian kita pilih yang persegi panjang, kemudian nanti tinggal kita drag di lembar kerja atau worksheet seperti pada nanti kita tampilkan di layar ya. Nah, jadi di sini di worksheet ini yang nanti kita kecilkan dulu. Nah, sudah ya.
tinggal nanti di drag, kemudian kita bisa memilih warnanya, tinggal kita pilih warnanya, mau warna apa. Itu terserah nanti kalian yang menentukan, kita pilih aja nanti warnanya yaitu abu-abu. Tunggu, kita pilih yang, nah kita pilih warna abu-abu, kemudian untuk selanjutnya dengan cara yang sama kita nanti bisa klik insert atau sisipkan, kita pilih lagi ilustrasi, kita pilih yang lingkar yang persegi panjang, kemudian kita drag lagi, warnanya kita samakan aja, warnanya biru. Kemudian selanjutnya kalian bisa untuk mengisikan huruf di dalam objeknya ini bisa kita klik yang kotak teks ya, kotak teks. Selanjutnya kita ketikkan data pemilihan ketua OSIS. Nah, kemudian agar kita mau membesarnya itu bisa kita CTRL-A dulu. Nanti kita klik yang A yang lebih besar, ini akan otomatis hurufnya ini akan diperbesar. Nah, atau mungkin kita mau menebalkan atau mengubah warnanya. Mengubah warnanya bisa kita klik yang ada simbol A, di bawahnya ada warna merah ya. Di sana kita pilih warnanya, atau mungkin kita mengubah tempatnya, itu bisa diubah di menu beranda atau home. Kita isikan saja di tengah nanti ya, di tengah-tengah. Kemudian kalau kita mau memberikan bayangan, bisa kita klikkan yang di pada layar, kita bisa pilih yang mana menurut kita bagus, atau mungkin nanti visualisasinya cukup bagus ya. Jadi seperti ini nanti tampilannya data pemilihan ketua OSIS. Selanjutnya kita akan dengan cara yang sama, kita akan membuat data, sisipkan, pilih yang persegi, kita membuat data kelas 10E ya. Nanti kita tinggal drag, kemudian kita besarin dikit, kemudian kita klik yang tombol, kita pilih warna dulu, misal kita pilih warna orange, kemudian kita ganti biar tidak ada garis luar, jadi di format, kemudian warnanya kita tetap aja orange tapi garisnya kita hilangkan atau tanpa garis gini ya. Setelah itu kalau kalian mau mengubah biar isi bayangan, ini bisa kita ubah di sini. Ini seninya kalian, bebas memilihnya, seninya kita di sini ya. Selanjutnya kita mau menulisnya, berarti dengan cara sama kita klik kotak teks, kemudian kita ketikkan data kelas 10E gitu misalkan. Data kelas 10E. Nah, ini bisa kita pilih nanti mau hurufnya itu kita besarkan, kita klik yang A-nya lebih besar. Kita ingin membesar atau kita mau buat dia ada di tengah atau di atas, itu tergantung selera ya. Selanjutnya kita buat ilustrasi lagi, kita akan menampilkan angkanya dari kelas data kelas 10E. Itu caranya sama ya, caranya sama. Nah, di sini kan bisa kita lihat, kita akan sedikit ngomong ubahnya ya. Terlalu sama, mungkin data kelas 10E langsung kita buat tabel yang lebih besar di jumlah datanya atau angkanya, itu kita buat yang lebih besar. Kalau yang tadi kan data angkanya itu kecil. Oke, selanjutnya kita klik sama dengan, kemudian kita klik tabel yang 0, kemudian kita klik yang ada kelas 10E-nya ya. Datanya di 10E itu nanti dia akan secara otomatis
mengikuti yang di sini, yang di 10E. Kita klik yang di 10E yang 13 ya. Kemudian kita besarkan tabelannya, kemudian kita taruh di tengah. Selanjutnya kita besarkan hurufnya. Nah, ini kan terlalu besar, kita kecilin lagi dikit. Selanjutnya kita ubah, bisa kita tebalkan dan ubah warnanya. Nah, di sini ubah warna jadi putih. Dan kita tinggal geser. Oke, ini bisa kita hapus ya. 13-nya kita geser ya. Kita geser jadi tampilannya seperti ini. Selesai ya untuk kelas data 10E-nya. Dengan cara yang sama kita akan membuat data kelas 10 F dan G dengan cara tinggal kita klik dulu, kemudian kita Ctrl C, kemudian Ctrl V atau copy and paste. Nah, kita tinggal pindahkan dengan cara yang sama, kita Ctrl C, Ctrl V untuk angkanya, untuk 13-nya nih. Nah, ini kita sebelum itu nanti kita ubah dulu. Misalkan warnanya kita menggunakan hijau ya. Kita ke kanan hijau, kemudian Ctrl copy and paste. Kita drag dulu ke bawah. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengubah. Tapi setelah copy and paste, kita ubah tabel nolnya ini. Tabel nolnya nanti kita ubah yang di sini ke yang punyanya data 10F ya. Kita balik lagi nanti ke tabel 0, kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Kita ulang ya. Kita ulang ke lembar 1, kita ulang dulu sama dengan, kemudian ke tabel 0, kemudian kita klik yang data 10F-nya. Kemudian kita dengan langkah-langkah yang sama ya. Kita bisa perbesar dulu nanti hurufnya ke jadi 28 ukurannya. Kemudian nanti bisa kita tebalkan dan warnanya kita ubah jadi putih. Warnanya kita ubah jadi putih, kemudian selesai ya. Selanjutnya kita akan yang data kelas 10G. Caranya sama. Untuk membuat data kelas 10G. Nanti jika ini kita copy paste Ctrl-V ya. Ctrl-V untuk paste-nya, Ctrl-C untuk kopinya. Nanti kita ubah dulu datanya jadi data 10F, 10G sorry. Ke 10G kita edit dulu. Selanjutnya nanti kita juga akan copy and paste angkanya ya. Nanti dengan cara sama kita hapus dulu sama dengannya. Nanti sama dengan cari tabel 0, kemudian kita klik data yang 10G. Kemudian di enter, akan tampil seperti di layar. Nah, jadi gini. Jadi kita besarkan lagi jadi 28. Bisa langsung aja tulis sana 28. Oke, ternyata yang tabel yang besar kita bisa Ctrl Z ya kalau salah ya. Ctrl Z kita ulang, kita klik angkanya, kita ubah ke 28. Kemudian kita besarkan, kita warna putih ya. Oke, selanjutnya kita jadi sini. Oke, ini ternyata salah ya. 10G harusnya 10G nanti otomatis akan berubah jadi 5 ternyata ya. Jika kita lihat di lembar 1, dia akan otomatis berubah juga menjadi 5. Tadi ada salah sedikit ya, harusnya 10G. Kita masih tuliskan 10F sehingga data
Excelnya mengambil data yang 10 ya. Nah, jadi ini ya, di lembar 1 sudah muncul angka 5 untuk data kelas 10G. Selanjutnya kita akan buat calon A, kita copy and paste lagi, kita pindahkan, kita drag ke atas. Oke, kita ulang, kita drag ke atas. Nah, ini bisa kita atur lagi besarnya. Mungkin lebarnya bisa kita perlebar, kita naikkan saja, kita taruh di tengah. Nanti kita lebarkan sedikit. Kita ubah dulu. Calon A. Calon A nanti kita lebarkan. Kemudian kita lagi klik formatnya ini kita ubah dulu. Di sini boleh kita ubah atau mungkin langsung. Nah, di sini ya. Kita klik, kita pilih warnanya. Warna merah, kemudian kita klik lagi nanti kotaknya nih. Yang di sini klik, kemudian kita klik ulang. Nah, muncul seperti ini, nanti kita klik sama dengan, ketik sama dengan, kemudian kita cari calon A-nya, kemudian enter. Kita perbesar nanti ya. Kita perbesar ukurannya. Selanjutnya, oke, salah lagi. Kita Ctrl Z, Ctrl Z kita ulang, kita perbesar ukurannya. Nah, kita ubah lagi, kita perbesar kolomnya, tabelnya. Oke, kita rata tengah, kemudian kita geser sedikit. Selanjutnya kita tebalkan, kemudian kita ubah warna jadi putih. Selanjutnya kita membuat calon yang B sekarang ya, kita dengan cara yang sama, kita copy and paste, kita edit dulu jadi calon B. Kemudian kita copy and paste untuk angkanya. Kita klik dulu 2 kali. Kita nah, kita hapus sini ya. Kita hapus dulu. Nah, sama dengan kita tabel 0, kemudian klik yang calon B. Di enter, kita dengan langkah yang sama. Bold, kemudian kita ubah jadi putih. Nanti kita ubah warnanya ya. Kita ubah warnanya biar beda. Kita ke form, langsung di sini juga bisa. Warnanya kita ubah jadi biru ya, biru aja. Kita ubah jadi biru. Ini kita ubah jadi biru ya. Kita ubah jadi biru. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat yang abstain. Oke, jadi ada 2 cara ya. Kita bisa dari home, kita ubah warna, atau dari formatnya. Selanjutnya kita copy and paste, kita membuat yang abstain. Kita buat dulu, nanti kita edit abstain, kemudian kita copy and paste lagi angkanya. Copy, paste, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita edit lagi.
Nanti kita klik dengan cara yang sama ya. Kita ke tabel 0, kita klik yang data yang abstain, kemudian kita ubah lagi biar formatnya sama, dibesarkan angkanya, warnanya diubah jadi putih, ditebalkan. Jadi terakhir kita akan mengubah yang abstain ya. Biar warna tidak sama, kita ubah jadi warna, ya mungkin warna kuning ya. Warna kuning atau ke orange. Selanjutnya, setelah kita selesai tiga ini, kita akan membuat diagram ya. Diagramnya kita balik ke tabel 0, kita klik yang calon A ini, calon A, kemudian kita pilih menu sisipkan atau insert, kita pilih yang tabel lingkaran atau diagram lingkaran. Nah, jadi seperti ini tampilannya, kita bisa memilih yang mana menurut kita bagus atau seleranya. Mau menampilkan presentasinya atau tidak, itu kembali lagi ke selera kalian. Nanti ini bisa digeser ya. Bisa geser ke tengah, kita geser, kita geser. Dan kita copy and paste, kita Ctrl X saja di sini. Ctrl X, kita cut, Ctrl X, kemudian kita Ctrl V di lembar satunya. Oke, jadi kita habis ini kita geser ke tengah. Oke. Untuk mengeditnya ini bisa kita klik dua kali, kemudian kita pilih nanti kita pilih isian. Kita pilih isian, kita ubah warnanya dulu jadi warna putih misalkan. Kemudian agar mungkin kalian ingin biar backgroundnya itu sama, kita bisa transparannya itu kita jadikan 100%. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita misalkan mau menghapus judul bagan, kita bisa hapus, kita delete aja, kita klik juga yang di bawah ini, kita delete, karena kita anggap tidak terlalu penting. Setelah ini kita harus mengubah warnanya. Warnanya itu biar sesuai dengan calon A itu warna merah, calon B warna biru, dan calon abstainnya yang warna kuning. Kita ubah dulu yang biru, kita klik yang warna biru atau diagram yang calon yang A, kita ubah jadi warna merah. Caranya sama ya, kita klik. Nanti pada layar sebelah kanan itu akan ada seperti yang tadi. Nah, kita ubah warnanya merah, kita pilih warna merah, kemudian yang biru kita juga sama, kita pilih warnanya jadi biru, kemudian yang abstain kita warnanya kuning ya. Kita ubah jadi kuning, oke ternyata tidak sama. Kita ubah lagi biar sama, kita ulang, kita klik yang warna kuningnya, kita pilih warnanya kuning. Kita pilih yang kuning. Oke, sudah. Selanjutnya kita mengubah presentasenya ya. Kita mau perbesar di home atau di beranda, kita perbesar yang A huruf besar atau mungkin langsung klik angkanya ya. Angka di fontnya atau mengklik yang A yang lebih besar. Sudah sesuai, kita nanti habis ini kita geser ya ke tengah lebih ini kita juga geser yang calon A ke tengah. Oke, sudah. Kita bisa nanti close yang format bentuknya di sini. Atau karena masih ada garis luarnya, kita ubah dulu garis luarnya biar tanpa garis luar. Nah, oke, sudah. Kita close saja format bentuknya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Setelah ini kita membuat
jumlah data yang masuk ya. Jadi Ctrl C, Ctrl V lagi, kita mau mengubah sekarang, kita edit jumlah data masuk. Jadi ini langkahnya lagi sedikit ya. Jumlah data masuk atau data masuk, kita Ctrl copy and paste lagi untuk angkanya. Caranya sama ya. Caranya sama seperti bagaimana kita membuat calon A, calon B, abstain ataupun kelas 10 E, F, G, warnanya kita ubah biar beda. Kemudian copy paste lagi angkanya, kemudian kita perbesar. Kita kemudian edit sama dengan di tabel 0, kita klik yang jumlah data masuk, kita enter, nanti akan muncul seperti ini. Data masuknya nanti berubah 26. Ya. Selanjutnya kita akan mau memberikan pemberitahuan ya. Karena datanya ini kan diambil setiap 1 menit. Berarti kita tanda petik data terupdate setiap 1 menit. Oke, kita oke ya. Ada pemberitahuan berarti ada kendala di sinyal mungkin. Oke, sudah. Oke, 1 menit kurang T ternyata. 1 menit. Kita geser sedikit biar. Oke, sudah selesai. Semuanya sudah sesuai dengan hampir sama seperti ya contoh yang tadi ya. Kita modifikasi sedikit dari warna, kemudian bentuknya. Nah, ini kan kita perhatikan tidak ada sinyal sehingga di Microsoft Excel akan menampilkan pemberitahuan. Karena kan kita sudah perintahkan Excel-nya dia ngambil data di spreadsheet setiap 1 menit, sedangkan Excel tidak bisa mengambil datanya. Kenapa tidak bisa mengambil datanya? Atau terjadi error? Karena tidak ada sinyal ya. Tidak ada sinyal internet, kita klik OK ya, tidak masalah. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan coba datanya ya. Kita coba misalkan CC. Namanya CC. Nah, di sini lihat ya dulu ya. Datanya sebanyak 26. Kemudian calon A, calon B-nya 9 dan 13. Nah, sekarang kita mau menambahkan nih. Abstain-nya itu 3. Kita akan misalkan si CC ini akan abstain. Jadi nanti jumlahnya 4 dan data yang masuk menjadi 27. Oke, kita cek di sini ya. Kita kliknya CC. Kemudian dia kelas 10 F misalkan. Berikutnya kita klik abstain. Kirim. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, jadi seperti pada tampilan di bawah, dia oke sudah ya. Sudah terupdate. Jadi data masuk 27, kemudian yang abstainnya jadi 4. Nah, jadi di Excel ini akan update setiap 1 menit. Misalkan di 11.28, nanti 11.29 dia akan ngambil data ke spreadsheet yang tadi. Oke. Jadi sudah selesai, dia akan mengambil data minimal 1 menit. Bisa lebih, bisa. Tergantung koneksi internetnya ya. Atau mungkin kalian bisa memodifikasi Google Form-nya, boleh saja ya. Misalkan namanya kita nggak perlu, kita perlu data kelasnya, berarti namanya dihapus, kelasnya kita isikan. Itu nanti tergantung kebutuhan, apakah kita membuat data visualisasi untuk survei atau memang untuk pemilihan ketosis. Kalau untuk survei, mungkin kita nggak perlukan atau tidak perlukan namanya tadi ya. Oke, sekian untuk bagaimana cara membuat visualisasi data. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih.